Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri, Ira Sintia Lumbantoruan, yang kedua Sumingse Enike, yang ketiga Anita Manulang, yang keempat Lena Simanuk Khalid, yang kelima Pani Norarisma Siregar, yang keenam Jody Andreas Manulang. Kami dari Prodi PAK, Grup F semester 4, dengan mata kuliah pengembangan kurikulum PAK. Adapun tujuan dari video kami ini ialah memenuhi salah satu tugas kurikulum PAK yang diampu oleh Bapak Andrianus Nababan, MPD. Shalom, perkenalkan nama saya Sumingse Unike, NIM 190101189, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Grup F semester 4. Saya dari kelompok 2, mata kuliah pengembangan kurikulum PAK, yang diampu oleh dosen kami Bapak Andrianus Nababan. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan pengertian kurikulum pendidikan menurut 3 para ahli. Yang pertama menurut Godficator. Di sini dia mengatakan bahwa kurikulum merupakan sekumpulan kursus atau pelatihan pembelajaran yang sistematis. Yang kedua menurut David Draft. Di sini dia mengatakan kurikulum merupakan seperangkat organisasi dan pendidikan formal yang pusat-pusat pelatihan pembelajaran. Yang ketiga menurut Carl Jeff. Di sini dia mengatakan seluruh pembelajaran yang dirancang dan dilakukan secara individu maupun secara kelompok, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Demikianlah penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Anita Manulang. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Anita Manulang dengan NIM 190101201. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu pengertian pendidikan agama Kristen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hieronymus 345 sampai 420. Pendidikan agama Kristen adalah pendidikan yang tujuannya untuk mendidik jiwa sehingga menjadi baik Tuhan. Yang kedua, menurut Agustinus 345 sampai 430, pendidikan agama Kristen adalah pendidikan yang bertujuan untuk mengajar orang supaya mengenal Allah dan hidup bahagia. Yang ketiga, menurut E.G. Homrichhausen, pendidikan agama Kristen adalah berpangkal pada persekutuan umat Tuhan. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Lena Simanuk Khalid dengan NIM 190101216. Dalam video ini, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu apa pengertian kurikulum PAK menurut kelompok Anda? Menurut kelompok kami, pengertian kurikulum PAK ialah sebagai suatu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan, yaitu membangun anak-anak yang takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengenal karya Tuhan dan kuasanya sesuai dengan firman Tuhan yang dituliskan di dalam Alkitab. Shalom, perkenalkan nama saya Pani Norarisma Siregar, NIM 190101183, Grup F semester 4, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Tujuan video ini agar memenuhi tugas kurikulum PAK yang diampu oleh Bapak Andrianus MPD. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu sebutkan tujuan pendidikan agama Kristen bagi keluarga, sekolah, dan masyarakat. 1. Tujuan PAK dalam keluarga. 1. Supaya keluarga kita tetap harmonis, tetap dilindungi oleh Tuhan Yesus dimanapun berada. 2. Memberi jalan yang benar untuk anak-anaknya supaya tidak masuk ke pergaulan yang tidak lazim. 3. Mengajarkan anak-anaknya supaya memiliki hati nurani, selalu berkata sopan. 2.
Tujuan PAK dalam sekolah: 1. Memperkenalkan Allah dan karya-karyanya agar siswa bertumbuh iman dan percayanya dan meneladani Allah dalam hidupnya. 2. Menanamkan pemahaman tentang Allah dan karya-karyanya kepada siswa sehingga mampu memahami, menghayati, dan mengamalkannya. 3. Menghasilkan manusia yang dapat memahami kasih Allah di dalam Yesus Kristus dan mengasihi Allah dan sesamanya. Baiklah, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Ira Cynthia Siombik. Terima kasih dan shalom. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Panis Regar, di mana tujuan pendidikan agama Kristen bagi masyarakat. Tujuannya ialah menjadi wadah pembelajaran yang efektif dalam menanamkan atau meningkatkan spiritual maupun nilai-nilai Kristiani bagi masyarakat, supaya menjadi manusia yang beriman dan taat kepada Tuhan dan berakhlak mulia dengan mencangkup etika, budi pekerti, dan moral yang memberikan perubahan sosial bagi masyarakat, yang menghadirkan kasih dan kepedulian. Perkenalkan, nama saya Jody Andreas Manulang, Grup F semester 4 dengan NIM 1901011195. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu sebutkan tujuan kurikulum PAK. Menurut kelompok kami, tujuan kurikulum PAK yaitu untuk mempersiapkan dan membentuk peserta didik Kristen yang berkualitas, mandiri, inovatif, dan profesional, beriman, dan berwawasan ekonomis, berkarakter, dan bervisi pelayanan bagi sesamanya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan kehendak Tuhan. Baiklah, sekian dari hasil persentase dari kelompok kami. Terima kasih. Shalom.